Sekarang bayangkan Anda ada di belahan bumi utara, kemudian menghadap ke arah selatan, dan waktunya adalah bulan Juni kira-kira gitu ya, ketika matahari terbit di arah timur utara gitu ya, timur laut katakanlah gitu. Tapi kalau semakin utara lagi ya keliling itu matahari. Nah, Anda menghadap ke selatan, matahari terbit di timur laut, terus muter ke kanan, sampai ke depan, terus sampai terbenam lagi di arah barat dan barat laut gitu ya. Kan muter tuh searah jarum jam ya. Itu dalam kondisi di tempat tidak mobile, itu matahari bergerak sedemikian rupa. Walaupun ini bukan matahari menurut gue banget, itu matahari di utara itu pantulan aja dari matahari asli, tapi itu nanti dah. Nah, kalau dalam keadaan kita naik pesawat udara, itu matahari kan muter ke kanan ya, sementara kita ada di sisi kiri pesawat. Kita lihat dari jendela atau kita taruh kamera untuk bikin video atau video time lapse kan. Kamera itu kan tetap ya nggak bergerak-gerak. Nah, ketika di kamera itu terlihat bahwa matahari atau horizon itu ke atas, itu artinya belok kiri. Tapi sebaliknya kalau matahari atau horizon itu ke bawah, berarti pesawat sedang belok kanan. Nah, dari analisa begitu, kita bisa menyimpulkan kalau dari katakanlah Tokyo ke Seattle Amerika Barat ya, pantai barat, atau ke California atau manapun gitu ya, di barat Amerika. Ketika kita lihat di sebelah kiri, artinya di utara, itu matahari stagnan aja, nggak bergerak ke kanan seperti kalau kita sedang di darat. Ini kita sedang mobile nih, ada di pesawat. Matahari kelihatan ada di satu posisi yang kelihatannya nggak bergerak gitu, berjam-jam ada di situ. Ini artinya apa? Artinya pesawat sedang belok kanan secara gradual ya. Belok kanannya itu sedikit-sedikit tapi banyak, mendominasi perjalanan ketimbang belok kiri. Itulah yang terjadi kalau perjalanan antar benua dari Amerika ke Eropa atau dari Tokyo ke Amerika Barat gitu kan. Ya begitu polanya. Lebih banyak belok kanan ketimbang kiri, mendominasi. Nah, kalau di compare dengan peta yang ada, peta globe itu nggak nyambung. Mana ada itu belok kanan melulu, akhirnya sampai di Amerika bagian barat, West Coast. Itu kalau pakai globe kan harusnya dia nyasar ke kemana itu, Amerika Latin gitu, atau ke Pasifik. Dalam kenyataannya mereka sampai selamat di pantai barat Amerika. Padahal apa? Padahal belok kanannya mendominasi. Itu pesawat. Kalau kapal laut, ya sami mawon. Sami mawon artinya begini, ketika kapal laut sedang menuju timur, itu katakanlah
matahari terbit ya di arah depan agak kiri gitu ya, agak kiri dikit. Itu kenapa? Posisi matahari selama berjam-jam ada di situ aja. Stagnan itu matahari. Dalam keadaan normal di darat, itu matahari kan bergerak ke arah kanan itu harusnya. Tapi ini stagnan. Artinya apa ini? Ya, artinya kapal lautnya juga belok kanan secara gradual. Mengalami belok kanan yang sering tapi sedikit-sedikit gitu. Itu bisa dilihat di video time lapse. Itu beneran belok kanan itu. Nah, dari kedua kasus ini kita berkesimpulan bahwa peta globe maupun peta flat earth yang konvensional itu tidak matching dengan realita. Hanya peta flat earth yang berpusat di kutub selatan itu yang matching, yang masuk akal. Kalau belokannya itu polanya demikian, dari barat ke timur itu lebih banyak didominasi oleh belok kanan, itu hanya peta flat earth yang berpusat di kutub selatan yang matching. Baik dari Tokyo ke Amerika atau Amerika ke Eropa ya begitu juga, itu sama aja polanya, barat timur itu begitu. Itu udah hukum dari navigasi baik pesawat maupun kapal laut. Nah, pertanyaannya, kalau udah mengklaim globe, yakin gola-gokin Pak musikin tukang mesin ya, itu joknya bapak-bapak gitu. Itu harusnya kan nggak usah belok-belok lagi, lurus aja koordinatnya, titik berangkatnya di koordinat ini, terus titik tujuannya di koordinat itu. Udah dibikin matematik aja, itu lurus aja harusnya. Tapi kenyataannya kan enggak. Di sini peta bumi datar yang berpusat di kutub selatan itu yang sahih. Try this at home.